Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana fi ni'matin fa minallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak, nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwaba ridha wa taysir wa tuliku biha anna abwaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'du, ayuhal ikhwan, para mahasiswa, hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita kembali pada season ketiga dalam rangka kajian kitab Mafahim Yajibu Antusohah, karya besar Al-Imam Al-Muhaddis Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tema yang berjudul Sibabul Muslimi Fusukun wa Qitaluhu Kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita kaji, kita baca secara sorokan, makna per makna, dan insya Allah di akhir daripada pertemuan kita kali ini akan ada uraian atau penjelasan yang singkat terkait dengan bab yang kita kaji. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Annahu qala sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah sebuah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki dalam kitab Mafahimnya menyampaikan i'lam anna karahatal muslimin wa muqafi'atahum wa mudabaratahum muharramatun wa kana sibabul muslimi fusuqan wa qitaluhu kufron idzastahallah. Iklam, ketahuilah, anna karahatal muslim, bahwasanya membenci umat Islam. Anna karahatal muslimin, membenci kaum muslimin. Wa muqati'atahum, memutuskan tali hubungan silaturahim dengan muslimin. Wa mudabaratahum, dan memusuhi kaum muslimin. Muharramatun, itu diharamkan. Wa kana sibabul muslimi fusukun. Wa kana sibabul muslimi fusukan. Wa kana sibabul muslim. Dan ada mencaci maki seorang muslim fusukon, itu menjadi sebuah kefasikan. Bagi orang yang mencaci maki seorang muslim, maka itu adalah kefasikan. Artinya orang yang mencaci maki itu akan mendapatkan dosa, dan dosa itu terbilang cukup besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim. Wa qitaluhu kufron, dan membunuh orang muslim. Kufron itu menjadi satu kekafiran, menjadi satu kekufuran.
idza stahalla, apabila ia menghalalkan membunuhnya tersebut. Wa kafa radian fi hadzal babi haditsu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu fi sariyatihi ila Bani Juzaimah yad'uhum ilal Islam. Falamman taha ilaihim talaqauhu faqala lahum aslimu faqalu nahnu qaumun muslimun qala fa'ulqus silahakum wa anzilu qalu la wallahi ma ba'da wat isilah illal qatl ma nahnu aminina ilaika wala liman ma'aka qala Khalidun fala amana lakum illa an tunzilu fanazalat firqatum minhum wa tafarraqat baqiyatul qaum wa kafa radian, cukup menjadi penolakan atau pencegah di hadzal bab, di dalam masalah ini, di dalam bab ini. Hadis Khalid bin Walid, hadisnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Fi sariyatihi, ya, di dalam pengiriman serdadu perangnya ila Bani Huzaimah, ke Bani Huzaimah, yad'uhum ilal Islam, yang ia mengajak mereka untuk masuk Islam. Falaman taha ilaihim, maka setelah sampai Sayyidina Khalid ilaihim, terhadap Bani Huzaimah, talaqauhu, Bani Huzaimah mendatanginya, menemui Sayyidina Khalid. Faqala lahum, maka berkatalah Sayyidina Khalid lahum, terhadap mereka, aslimu, masuk Islamlah kalian. Faqalu, maka Bani Huzaimah berkata, nahnu qaumum muslimun, kami adalah kaum yang sudah masuk Islam. Qala, maka berkata Sayyidina Khalid, fa'ulqu silahakum, lemparkanlah, letakkanlah senjata-senjata kalian. Wa anzilu, dan turunlah kalian dari tunggangan-tunggangan kalian. Qalu, maka Bani Huzaimah berkata, menjawab, la wallahi ma ba'dawat istilah illal qatl. La, tidak, kami tidak akan turun dan kami tidak akan meletakkan senjata kami. Ma ba'da wat istilah, tidak ada setelah kami meletakkan, atau tidak ada setelah peletakan senjata illal qatl, kecuali peperangan. Manahnu bi aminin laka, manahnu, tidak ada kami bi aminin, merasa aman, laka, terhadapmu. Wala liman ma'aka, dan tidak merasa aman terhadap orang yang menjadi pengikutmu. Qala Khalid, berkata Sayyidina Khalid, fala amanalakum, maka tidak ada keamanan lakum, bagi kalian, illa, kecuali antunzilu, apabila kalian benar-benar mau meletakkan senjata itu. Fanazalat firqatun minhum, maka sebagian dari mereka, fanazalat, meletakkan, firqatun, sebagian, minhum, dari mereka, senjatanya diletakkan. Wa tafarraqat baqiyatul qaum, dan enggan menurunkan senjata, baqiyatul qaum, sebagian daripada kaum. Jadi setelah Sayyidina Khalid mendatangi Banu Huzaimah, dan Banu Huzaimah menemui Sayyidina Khalid, ketika itu Sayyidina Khalid menyarankan, memerintahkan kepada Banu Huzaimah untuk meletakkan senjatanya dan turun dari tunggangannya. Maka ketika itu Banu Huzaimah enggan. Mereka mengatakan, kami belum merasa aman dengan panjenengan. Kami ini belum percaya 100% dengan panjenengan. Karena kami pada hakikatnya memiliki musuh dengan orang-orang
Arab, sebagian orang Arab. Yang saya khawatirkan, panjenengan ini bagian dari mereka, dari musuh kami. Nah, nanti kalau kami meletakkan senjata, terus panjenengan menyerang kami, apa jadinya? Maka ketika itu Sayyidina Khalid berucap lagi, kalian akan aman kalau senjata kalian turunkan. Maka disinilah Banu Huzaimah terpecah menjadi dua. Sebagian mengikuti saran daripada Sayyidina Khalid, sebagian lagi mereka enggan untuk mengikuti saran Sayyidina Khalid dan tetap memegang senjata dan tetap dalam kondisi berada di atas tunggangannya. Maka di sini masih berlanjut. Wa fi riwayatin intaha Khalidun ilal qaumi fatalaqauhu faqala lahum ma antum ay amuslimuna am kufar. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat intaha Khalid ilal qaum. Ya, sampailah Sayyidina Khalid ilal qaum terhadap kaum Bani Huzaimah, fatalaqauhu dan Bani Huzaimah menemuinya. Faqala lahum, maka Sayyidina Khalid berkata kepada mereka, ma antum siapa kalian? Ai amuslimuna am kuffar, kalian itu datang dari golongan orang-orang kafir, datang dari golongan orang-orang Islam, apa dari orang-orang kafir. Maka mereka berkata, qalu muslimuna qad shallaina wa saddaqna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa banainal masajida fi sahatina wa adzanna fiha. Mereka berkata, muslimun, kami adalah orang-orang Islam. Qad shallaina, kami mendirikan salat. Wa saddaqna bi Muhammad, dan kami membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabanaina, dan kami bangun al-masajid, masjid-masjid, bisahatina, di halaman-halaman rumah kami. Wa adzanna fiha, dan kami mengumandangkan azan di sana. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz yang lain, lam yuhsinu ayyakulu aslamna. Wa qalu sobakna sobakna. Dalam satu lafaz, lam yuhsinu, mereka tidak memperbaiki perkataan sesuai dengan anjuran dari Sayyidina Khalid. Yang seharusnya mereka mengatakan ayakulu, mereka harusnya mengatakan aslamna, kami masuk Islam, kami berserah diri. Maka ketika mereka disarankan mengatakan demikian, justru diubah oleh Banu Huzaimah dengan perkataan faqalu sobakna sobakna. Sobakna sobakna artinya apa? Sobakna itu artinya kami sudah tidak mengikuti ajaran agama kami yang lama, tapi kami mengikuti Islam. Sebetulnya bahasanya sama, artinya sama, cuma lafadznya tidak sama. Dianjurkan mengucapkan aslamna, tapi kenyataannya mereka mengatakan sobakna. Faqala fama balu silahi alaikum. Ketika itu Sayyidina Khalid bertanya kepada mereka, fama balu silah alaikum. Ya. Maka bagaimana kondisinya senjata yang ada pada kalian semua? Kalian membawa senjata untuk apa? Qalu, mereka berucap, inna bainana wa baina qaumi minal Arab adawah. Inna bainana, bahwasanya di antara kami dan di antara kaum dari bangsa Arab adawah, memiliki permusuhan. Fakhifna antakunuhum fakhadna silah. Fakhifna, dan kami khawatir antakunu, panjenengan semua, hum, dari kalangan mereka. Fakhadna silah, maka daripada itu kami berjaga-jaga, kami membawa senjata. Qala, maka Sayyidina Khalid berkata, fadha'u silah, letakkan yang namanya senjata itu. Fawadha'u, maka mereka meletakkan semuanya. Faqala, setelah itu Sayyidina Khalid berkata, ista'ziru. Fa'amara ba'dahum fakatifa ba'dhan wa farraqahum fi ashabi. Maka Sayyidina Khalid mengatakan ista'ziru,
tahanlah mereka, bawalah mereka untuk ditahan. Fa'amara ba'dahum, kemudian Sayyidina Khalid memerintahkan terhadap sebagian dari mereka, fakatifa ba'dahum, fakatafa ba'don, maka mengikat sebagian dari mereka terhadap sebagian dari mereka, farrakum, dan memisahkan mereka fi ashabihi, ya, di dalam pengikut-pengikut daripada Sayyidina Khalid. Falamma kana sahar, maka setelah sesaat berada dalam kondisi waktu sahur, nada munadi Khalid, ya, memanggillah, ya, orang-orang yang jadi juru panggilnya Sayyidina Khalid. Maka namahu asirun falyaktulhu, barang siapa yang ada di sampingnya ada tahanan, falyaktulhu, maka bunuhlah. Fakutila Banu Sulaim, maka dibunuhlah Banu Sulaim. Maka nama'ahum, orang-orang yang berada bersama Banu Sulaim. Famtana al-muhajirun, faqatala Banu Sulaim maka nama'ahum, maka Banu Sulaim membunuh orang-orang yang berada menjadi tahanan mereka. Wamtana al-muhajirun, dan orang-orang muhajir, sahabat-sahabat muhajirin dan ansor, ya, mereka enggan untuk mengikuti seruan itu. Ya. Fa'arsalu asayarohum, maka melepaskan mereka terhadap tawanan-tawan mereka. Falamma balagan Nabi sallallahu alaihi wasallam fala Khalid, maka sesaat sampai kabar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala Khalid, apa yang dikerjakan oleh Khalid, qala, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, ya Allah, inni abra'u, sesungguhnya kami lepas tanggung jawab, mimma sana'a Khalid, dari apa yang diperbuat oleh Khalid. Qala dzalika, Kanjeng Nabi mengatakan hal tersebut marrota, ini 2 kali. Ini awal cerita atau kasus yang terjadi ketika Sayyidina Khalid diutus untuk menjadi panglima perang, membawa risalah Islam ke Banu Huzaimah. Jadi setelah Sayyidina Khalid sampai di Banu Huzaimah, maka Banu Huzaimah menemui Sayyidina Khalid. Ketika itu Sayyidina Khalid bertanya kepada mereka, kenapa kalian membawa senjata? Saat itu mereka memberikan jawaban, kami membawa senjata ini hanya untuk jaga-jaga, karena kami ini punya permusuhan dengan bangsa Arab. Khawatirnya panjenengan ini dari mereka. Maka Sayyidina Khalid mencoba untuk menenangkan mereka. Sudahlah, kalian aman. Gak akan terjadi apapun ketika kalian meletakkan senjata. Maka senjata itu diletakkan oleh mereka. Nah, dalam satu riwayat mereka dianjurkan untuk ditahan oleh Sayyidina Khalid. Kemudian ditahanlah, ya, mereka. Cuma terjadi satu kejadian di malam hari, ada suara. Yang suara itu merupakan panggilan dari pengikut-pengikut atau serdadu Sayyidina Khalid yang menyatakan bahwa siapapun yang memiliki tahanan saat ini bunuhlah. Termasuk dari Banu Huzaimah tadi yang lagi ditawan. Maka di saat itu Banu Sulaim yang termasuk bagian daripada pengikut Sayyidina Khalid membunuh sebagian daripada Banu Huzaimah yang ditawannya. Kecuali kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka enggan untuk mengikuti saran itu. Bahkan mereka membawa masalah ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Nabi sangat terkejut sekali dengan peristiwa ini. Beliau menyampaikan dalam doanya, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, kami lepas diri dari perbuatannya Khalid. Dan itu disampaikan 2 kali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad yuqalu inna Khalidan fahima annahum qalu dzalika ala sabilil anafa wa adamil inqiyadi ilal Islam. Waqad yuqalu, dan dikatakan
Inna Khalidan bahwasanya Sayyidina Khalid fahima memiliki pemahaman annahum sesungguhnya mereka qalu mengatakan hal tersebut sobakna ala sabili anafah ya, atas ya, jalan kesombongan. Mereka mengatakan seperti itu karena sombong. Dianjurkan untuk mengatakan sobakna aslamna justru mengatakan sobakna. Maka dianggap itu adalah sebuah kesombongan. Wa adamil ingkiyat ilal Islam dan tidak adanya keperpihakan terhadap Islam. Tadi yang disampaikan dianjurkan oleh Sayyidina Khalid aslamna, mengatakan Islam kami, tapi mereka tidak mau mengatakan aslamna, justru mengatakan sobakna. Ini sudah menjadi satu kekeliruan menurut pendapat Sayyidina Khalid bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang kami perintah. Kami anjurkan untuk mengatakan aslamna, justru dia mengatakan sobakna. Ini sudah melenceng. Dari sini timbul persangkaan ya dalam hati Sayyidina Khalid bahwa mereka itu mengatakan dirinya Islam itu hanya untuk menutupi kekafirannya. Wa innama angkara alaihi salatu wassalam al-ajlatah wa adamat tasabbut fi amrihim qabla ayya'lama al-murada min qaulihim sobakna. Wa innama hanya saja angkara alaihi salatu wassalam, Nabi memungkiri, Nabi tidak menyetujui perbuatan Sayyidina Khalid al-ajalata atas keberadaan kegabahan, ya, keterburu-buruan, wa adamin tasabut dan tidak adanya pembuktian fi amrihim dalam urusan mereka qabla ayya'lama sebelum mengetahui Sayyidina Khalid al-murada terhadap apa yang dimaksud mingkaluhim dari ucapan mereka sobakna. Nah, Nabi sendiri tidak membenarkan perbuatannya Sayyidina Khalid. Dianggap oleh Kanjeng Nabi bahwa Khalid ini terlalu terburu-buru dalam mengambil satu keputusan. Membunuh ya, orang yang tidak jelas. Ya, tidak jelas apakah benar-benar kafir. Ya. Kalau soal persangkaan bisa jadi mereka, tapi kan ini masih ada anggapan benar dan ada anggapan salah. Maka persangkaannya ini yang tidak disertai pembuktian yang cukup dianggap salah oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Khalid seharusnya mengerti dulu apa yang disampaikan oleh Banu Huzaimah dengan istilah sobakna itu. Jangan mengkalkulasi apa yang disampaikan itu dengan gambaran atau pemikiran dirinya sendiri. Fa Khalidun ma'dzur, maka Sayyidina Khalid ma'dzur menurut Abu Yazid Muhammad ya. Ini Sayyidina Khalid ya, karena terdorong rasa kecemburuannya terhadap Islam, maka Sayyidina Khalid mengambil keputusan yang seperti itu, meskipun ini gegabah. Kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, ni'ma Abdullahi wa akhuhul asyirah, Khalid bin Walid wa saifun min suyufillah, sallallahu alal kufari wal munafiqin. Bagaimanapun Sayyidina Khalid ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, Baginda Muhammad SAW pernah menyatakan nikmat Abdullah wa akhul asyirah Khalid bin Walid. Sebaik-baiknya hamba Allah dan saudara yang memiliki hubungan erat ya, adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau dikatakan saifun min suyufillah, pedang daripada beberapa pedang Gusti Allah. Salahullah, menghunusnya ya Allah alal kufar dengan tangannya Sayyidina Khalid terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi menurut pandangan Abu Ya, Sayyidina Khalid ini tetap dianggap seorang muslim ya, tidak dianggap sebagai orang kafir kendati pun beliau telah membunuh beberapa orang yang menurut pandangan Sayyidina Khalid mereka bukan orang Islam. Ya, jadi menurut Sayyidina Khalid, dalam pemikiran beliau sendiri, yang kami bunuh ini bukan orang Islam. Bukan berarti beliau membunuh orang Islam, tidak. Tapi menurut Kanjeng Nabi, Khalid ini salah. Karena terburu-buru. Terburu-buru, belum tasabut, belum mendapatkan pembuktian yang jelas, sudah dieksekusi.
Nah, sementara Sayyidina Khalid melakukan hal itu menurut Abu Yazid Muhammad ma'dzur. Tidak bisa dikatakan Sayyidina Khalid ini kafir karena membunuh. Secara pribadi Sayyidina Khalid ini adalah orang yang paling berjasa, bagian daripada sahabat Nabi yang berjasa kepada Islam. Sampai dikatakan saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah yang dihunuskan untuk membunuh orang kafir dan orang munafik. Wa kadzalika qissatu Usamah bin Zaid, ya, hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibni hibbi. Demikian pula kisahnya Usamah bin Zaid, hibbi Rasulillah, kekasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ibnu hibbi, dan putra kekasihnya. Fima rawahu anhu al-Bukhari. An Abi Dobiyan qala sami'tu Usamah bin Zaid yaqulu ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khuraqah. Sayyidina Khalid pernah mengatakan ba'atsana Rasulullah, mengutus kepada kami Rasulullah ilal Khuraqah, terhadap daerah Khuraqah. Fa sahibnal qaum fahazamnahum wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum. Fasabbahna, maka kami menyerang al-qaum, terhadap kaum. Fasabbahna al-qaum, kami menyerang kaum. Fahazamnahum, dan kami mengalahkan mereka, kaum itu. Walahiktu, dan kami mengejar. Ana warajulun, ya, saya sendiri, warajulun, dan seseorang minal ansor, dari sahabat ansor, rajulan, ya, mengejar satu orang, minhum, dari kaum itu. Falamma ghasyainahu, ya, setelah kami mengepungnya, qala, orang itu mengatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Ya, fakafal ansoriyu anhu, maka menahan diri orang Ansor itu anhu, dari membunuh orang tersebut. Fata'antuhu birumhi, ya, justru aku, kata Sayyidina Usamah, menusuknya birumhi, dengan tombakku, hatta qataltuhu, sehingga aku membunuhnya. Falamma qadimna, setelah kami sampai di Madinah, balagon Nabi, sampailah kabar ini, ya, balagon Nabi, Kanjeng Nabi mendengarnya. Faqala, maka berkata Nabi, ya Usamah, wahai Usamah, aqatal tahu ba'da qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengatakan la ilaha illallah? Qultu, Sayyidina Usamah mengatakan, kana muta'awidzan, bahwa dirinya membaca la ilaha illallah itu hanya untuk melindungi dirinya. Famazala yuqarriruha hatta tamannait, maka tidak henti-hentinya kami mengulanginya. Ya, famazala yuqarriruha, maka tidak ada henti-hentinya Nabi mengulang-ulanginya. Mengulang-ulangi kata aqatal tahu ba'da ma qala la ilallah, yaitu diulang-ulang oleh Kanjeng Nabi, hatta tamana, itu sehingga aku berangan-angan, anni lam akun aslamtu, bahwa aku, ya, tidak ada aku pada waktu itu, aslamtu, masuk Islam, qabla dzalik, sebelum itu, qabla dzalikal yaum, sebelum waktu itu. Jadi Kanjeng Nabi marah ketika ada Sayyidina Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam kondisi terkepung. Nah, Kanjeng Nabi bertanya, wahai Usamah, kenapa kamu bunuh orang yang sudah membaca la ilaha illallah? Maka kata Sayyidina Usamah, itu cuma hanya melindungi dirinya ya Rasulullah, kana muta'awidzan. Maka kata, menurut Kanjeng Nabi, hal itu tidak diperbolehkan, bahkan Kanjeng Nabi mengulang-ulangnya sampai beberapa kali. Aqatal tahu ba'da ma qala la ilallah, aqatal tahu ba'da ma qala la ilallah. Ini diulang-ulang oleh Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi merasa berat sekali adanya Sayyidina Usamah yang membunuh orang yang mengatakan la ilallah. Tapi ya begitu. Nah, Sayyidina Usamah udur. Sayyidina Usamah, ya, ma'dzur. Kenapa ma'dzur? Ya, karena dia tidak menganggap orang itu Islam. Dianggap oleh Sayyidina Usamah, orang tersebut orang kafir. Jadi hakikatnya yang dibunuh oleh Sayyidina Usamah, menurut Sayyidina Usamah, itu adalah orang kafir. Sedangkan menurut Kanjeng Nabi mengambil husnudzonnya. Bisa jadi itu dari ucapan beliau sendiri. Maka daripada itu,
Di sini Sayyidina Usamah termasuk juga ma'dzur. Wa fi riwayatin ukhra anna Rasulullah SAW qala lahu ala syaqaqta min qalbi ala syaqaqta an qalbihi fa ta'lama asadikun am kadzibun. Qala Usamah la uqatilu ahadan yashhadu alla ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW qala lahu berkata kepada Sayyidina qala lahu berkata bersabda Kanjeng Nabi lahu terhadap Sayyidina Usamah ala syaqaqta an qalbihi, apakah engkau telah membelah dadanya? Sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Usamah mengatakan membela diri, ya beliau mengatakan kana muta'awidzan, itu Kanjeng Nabi membaca la ilaha illallah karena ingin melindungi dirinya sendiri. Nah ketika itu Kanjeng Nabi mengatakan, apa kamu sudah melihat dalam hatinya bahwa dia itu melindungi dirinya sendiri? Disitulah apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya, menjadi jelas. Fata'lama asadikun am kadzibun, sehingga kamu tahu bahwa yang diucapkan itu benar atau bohong. Qala Usamah, maka berkata Usamah, la uqatilu, aku tidak membunuh ahadan seseorang yashhadu alla ilaha illallah, ya, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Wa qad su'ila Aliun radhiyallahu anhu anil mukhalifin lahu minal firaq akufarun hum, ya, qala la innahum minal kufri farru wa qila am munafiqun hum qala la innal munafiqina la yadhkurullaha illa qalila wa haula yadhkurullaha katsira fa qila ayyu syai'in hum qala qaumun asabatuhumul fitnatu fa'amu wasammu. Dan pernah ditanyakan Sayyidina Ali anil mukhalifin dari penentang-penentangnya, ya, minal firaq dari kelompok yang tidak sepaham dengan beliau, akufarun hum, apakah mereka itu orang kafir? Qala, Sayyidina Ali mengatakan la, bukan. Innahum minal kufri farru, bahwasanya mereka dari kekafiran itu lari. Mereka bukan orang kafir. Fakila, dan diucapkan lagi amunafikun hum, apakah mereka orang munafik? Faqala, maka mengatakan Sayyidina Ali, la, itu bukan orang munafik. Innal munafiqina la yadhkurullaha illa qalila. Orang munafik itu tidak menyebut nama Allah illa qalila, kecuali sedikit. Haula yadhkurunallaha katsira. Justru mereka itu terhadap Allah banyak berzikir. Bagilah, dan diucapkan ayu syai'un hum. Lalu siapa mereka? Nah, Sayyidina Ali mengatakan kaumun asobatuhumul fitnah. Mereka adalah kaum yang tertimpa fitnah, fa'amu wasomu, dan mereka buta dan tuli. Ini juga pernah terjadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki banyak penentang, tidak menyetujui kebijakan Sayyidina Khalid dan bahkan memerangi Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Khalid, maaf. Sayyidina Ali itu banyak yang menentangnya. Dan ketika itu penentang-penentangnya Sayyidina Ali ditanyakan kepada Sayyidina Ali, "Hai Sayyidina Ali, musuh-musuhmu, penentang-penentangmu itu orang kafir tak?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, bukan, mereka bukan orang kafir. Ya, mereka bukan orang kafir. Atau orang munafik? Bukan orang munafik juga. Ya, orang munafik itu sedikit zikirnya. Ini justru musuh-musuh kami itu orang ahli zikir, banyak berzikir kepada Allah. Nah, lalu siapa mereka? Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, kaumun asobatuhumul fitnah. Mereka adalah kaum yang terkena fitnah, dibutakan dan ditulikan oleh kondisi dan fitnah itu. Artinya Sayyidina Ali punya posisi yang benar. Kendati pun banyak yang menentangnya, tidak mengikuti pendapatnya, tapi Sayyidina Ali tetap tidak mengkafirkan mereka. Mereka tidak dikafirkan oleh Sayyidina Ali. Ini menjadi satu mauqif atau kedudukan atau posisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita tidak sembrono di dalam mengkafirkan orang Islam atau mencaci maki orang Islam, membunuh orang Islam. Ini tidak boleh. Dan hadis ini menjadi satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat beliau, ya, memiliki mauqif, kedudukan yang sangat istimewa. Jadi beliau tidak serta-merta menganggap orang kafir karena satu kesalahan yang kecil atau menjadi penentang dirinya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang mencaci maki umat Islam itu adalah orang-orang yang fasik, dan sedangkan orang-orang yang mencaci
sedangkan orang-orang yang membunuh orang Islam adalah orang-orang kafir. Sayyidina Khalid makdur karena dia menganggap bahwa yang dibunuhnya itu adalah orang kafir, tidak menganggap Islam. Begitu juga Usama. Usama membunuh bukan karena menganggap yang dibunuh itu orang Islam, karena beliau sendiri mengatakan bahwa kami tidak pernah membunuh orang Islam, tapi hanya anggapan yang tidak dibenarkan oleh Nabi inilah yang menjadikan beliau sebagai manusia keliru di dalam mengambil satu kebijakan dan tindakan. Uraian kali ini tentang pembahasan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sebagaimana yang kemarin kita kaji bersama, bahwasanya dalam bab ini ada dua hal penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama, hukum mencaci maki terhadap sesama umat Islam. Dan yang kedua adalah membunuh umat Islam atau seseorang yang muslim. Dalam hal ini keduanya, mencaci maki kepada umat Islam atau seorang muslim atau membunuh, ini sama-sama diharamkan oleh Allah dan memiliki konsekuensi. Konsekuensi mencaci maki, seseorang yang mencaci maki dikatakan sebagai orang fasik, dan orang fasik tidak diterima persaksiannya. Begitu pula dengan orang yang membunuh. Orang yang membunuh dan dia menganggap bahwa pembunuhan yang dilakukannya itu halal, maka dia akan menjadi kembali kafir atau murtad. Konsekuensi orang kafir tidak diterima perbuatannya, tidak diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini ketika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad melalui kitab beliau Mafahim dalam kajian Sibabul Muslim Fusuk, beliau menampilkan sebuah contoh kasus yang dialami oleh Sayyidina Khalid bin Walid ketika beliau secara gegabah membunuh tawanannya dari kalangan Banu Huzaimah, dan ketika ditanyakan oleh Nabi, beliau memberikan alasan bahwa mereka itu bukan orang muslim. Mereka mengatakan bahwa dirinya muslim karena takut dibunuh. Dianggap oleh Sayyidina Khalid bahwa pembunuhan atau hukuman yang dijatuhkan kepada mereka itu benar karena yang dibunuh adalah bukan orang Islam tapi orang kafir. Ini menurut Sayyidina Khalid. Begitu juga kejadian yang terjadi atau yang dialami oleh Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid juga seperti itu, ya. Beliau juga dimarahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena gegabah membunuh tawanannya atau membunuh orang yang dianggapnya oleh beliau adalah orang kafir. Karena ketika diserang mau dibunuh, dia membaca kalimat tauhid. Maka di sini Rasulullah marah sampai beliau murka, mengatakan, apakah kamu sudah tahu isi hatinya sehingga kamu melakukan hal itu? Nah, di sini Nabi marah karena kegabahan dari dua sahabat mulia beliau. Tapi kedua sahabat tersebut tidak dinyatakan sebagai orang kafir karena membunuh. Sebab anggapan keduanya membunuh itu bukan membunuh orang muslim, tapi membunuh orang kafir. Sementara menurut Nabi, yang tidak dimengerti oleh kedua sahabat itu, bahwa seseorang yang sudah membaca dua kalimat syahadat itu sudah dilindungi, jiwanya, hartanya tidak boleh diganggu. Itu sebabnya di sini kedua sahabat mulia itu ma'dzur atau memiliki alasan, sehingga tidak dihukumi atau divonis sebagai orang kafir karena membunuh orang yang dianggap kafir oleh beliau. Sangat baik sekali makom atau kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau memiliki musuh yang disebut dengan kaum Khawarij
Kaum Khawarij ini kaum yang berseberangan pemikiran dengan Sayyidina Ali. Tapi mereka itu orang Islam, ya, mendirikan sholat, banyak berpuasa, banyak melakukan kegiatan ibadah, bahkan bacaan Qur'annya banyak, zikirnya banyak. Maka ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ali, musuh-musuh panjenengan itu orang kafir ya? Maka kata beliau, bukan, mereka itu lari dari kekafiran, mereka bukan orang kafir. Lalu tanyakan lagi, kalau begitu dia orang munafik? Sayyidina Ali menjawab, bukan, mereka bukan orang munafik. Lalu siapa mereka? Mereka itu bukan orang kafir dan juga bukan orang munafik. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kaumun asobatuhumul fitnah. Mereka itu orang-orang yang terkena fitnah saja, ya, menerima berita-berita hoax sehingga dibutakan oleh berita-berita yang tidak benar dan mereka melakukan hal itu. Inilah kedudukan yang tepat, ya, yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain kendati pun berbeda pandangan. Itulah hakikatnya, ya, madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tidak mudah mengkafirkan atau memvonis sesat orang lain, ya, hanya karena berbeda pandangan. Dan inilah yang seharusnya umat Islam lakukan. Kendati pun kita berbeda, tapi kita masih tetap dalam koridor umat Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.